Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabb israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat fisiknya, sehat psikisnya, sehat jiwanya, sehat raganya, dan juga semoga dilimpahkan rezeki yang banyak berlimpah dan barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita awali aktivitas dengan berdoa dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fiddin walimna at-taqwil. Allahumma faqihna fiddin walimna at-taqwil. Allahumma faqihna fiddin walimna at-taqwil. Siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala sholah. Hayya ala sholah. Hayya ala falah. Hayya ala falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'inda lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin.
Allahumma rzuqni izzan wa syarafan wa ja'alni mu'minan shalihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Untuk mengawali aktivitas pada pagi hari ini, kami ingin menyampaikan pesan terutama untuk diri saya sendiri dan mudah-mudahan nanti juga untuk kepada teman-teman sekalian. Tentunya kita semua ingin setiap hari semakin menjadi lebih baik ya. Kita pengennya setiap hari menjadi baik dan kita pengennya juga menjadi pribadi yang baik. Lalu kalau kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, itu dari mana mulainya? Dari mana memulai perjalanan untuk menjadi diri yang lebih baik? Dari mana kira-kira? Atau langkah menjadi pribadi baik berarti langkahmu kuliah. Dan ini sangat penting dalam Islam. Lalu kita diperintahkan memang kita juga memang diperintahkan untuk terus berusaha untuk memperbaiki diri baik dalam hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia, dan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Lalu dari mana langkah? Gitu ya. Langkahnya dari mana? Seringkali kita dengarkan itu ya. Langkahnya dari mana dulu? Langkahnya, Bapak Ibu sekalian, tentunya dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri itu dari mana? Ya dari diri kita sendiri. Kemudian dari dalam diri kita sendiri. Ya, dalam diri kita sendiri lebih dalam lagi yaitu ya, niat. Ya, di dalam diri kita sendiri itu ada niat. Niat yang bagaimana? Yang ikhlas. Ikhlas itu letak niat yang ikhlas, yang tulus itu merupakan kunci. Kenapa niat tulus dan ikhlas? Dimulai harus dari niat tulus dan ikhlas. Karena tulus ikhlas itu merupakan kunci dari diterimanya dimulai dari diri kita sendiri. Kenapa? Yang kita bisa rubah ya dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa merubah orang lain. Kita hanya bisa merubah diri kita sendiri. Dan orang lain itu hanya bisa kita pengaruhi. Kita hanya bisa mempengaruhi. Namun kalau kita merubah menjadi lebih baik ya dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita pengen diri kita baik ya mulainya bukan dari orang lain tapi dari diri kita sendiri. Dan diri kita sendiri itu siapa? Lebih tepatnya, lebih dalamnya yaitu niat. Niat itu di mana? Dalam hati. Hati yang tulus, hati yang ikhlas. Kenapa demikian? Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Sesungguhnya aktivitas itu tergantung daripada niatnya. Sesungguhnya pekerjaan itu, perjuangan itu, ibadah itu, sholat itu, doa, belajar, ataupun aktivitas lain-lain itu semua itu tergantung dari niatnya. Gitu ya. Dan seseorang, dan hadis tadi sampaikan, sesungguhnya amal itu, aktivitas tadi semuanya tergantung dari pada niatnya. Dan seseorang hanya akan mendapatkan apa yang ada dalam niat. Maka sebelum kita mengawali aktivitas, mari kita periksa dulu bagaimana niat kita di dalam bekerja. Sebelum kita bersolat, bagaimana niat kita? Apakah sudah betul-betul murni karena Allah atau karena yang lain? Berdoa kita memang karena kita memang karena perintah Allah atau karena motivasi hawa nafsu kita, ya, ambisi kita. Belajar kita memang ini karena perintah Allah atau karena mengharapkan harapan yang lain. Ucapan kita, tindak tanduk kita, perilaku kita, apa bicara kita hari ini, apakah ini didasarkan dengan niat yang tulus ikhlas, hanya mengharap itu Allah atau yang lain. Nah, yang tahu itu siapa? Ya diri kita sendiri. Mari kita untuk itu, mari kita bersama-sama melihat lebih dalam
apa yang ada di dalam untuk apa itu apa yang ada di dalam niat kita. Di dalam niat kita berarti di mana? Di dalam hati kita. Di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Maka menurut Imam Al-Ghazali, Imam besar menyatakan siapapun yang hendak menata kehidupannya, siapapun yang hendak menata perilakunya, hendaklah dia menata niatnya. Siapapun yang hendak menata amalnya, maka mulailah dengan menata hati. Ya, niatnya berarti hati. Namun ia tidak. Nah, lalu seseorang tidak akan mampu menata hatinya kalau mereka tidak memahami. Memahami apa? Seseorang tidak akan mampu menata niatnya dengan baik kalau mereka tidak memahami apa karakter dari hati atau cara kerja dari hati. Yang pertama, hati itu harus kita ketahui, yaitu teman-teman sekalian, kita mungkin bisa yang pertama kita bisa menyembunyikan apa yang dalam hati kita, pikiran kita. Antara di dalam hati dengan yang di luar itu bisa berbeda. Antara di dalam hati yang di luar itu bisa berbeda. Nah, itu maka harus punya pemahaman bahwa sesungguhnya Allah, kita bisa menipu seseorang, beberapa orang, bahkan satu kampung, bahkan satu negeri, ya. Tapi kita tidak mampu menipu Allah. Kita bahkan bisa menipu malaikat, ya. Karena malaikat hanya mencatat amal perbuatan, tapi kita tidak akan mampu menipu Allah. Apa niat yang ada dalam hati kita? Maka maka apa? Maka kita harus betul-betul menyelaraskan, menata niat yang ada dalam hati ini. Ya, jadi uh, diterangkan dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ahzab ayat 51, artinya dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatinya. Quran surat Al-Ahzab 51. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Wallahu, dan Allah ya'lamu, mengetahui ma fi qulubikum, apa yang tersimpan di dalam hati. Itu ya. Jadi Allah Maha mengetahui. Kita bisa menipu siapapun, ya, bahkan semua penduduk di bumi, bahkan malaikat pun bisa kita tipu dengan ibadah kita. Namun Allah tidak. Dan maka ini teman-teman sekalian, yang kita kata, kalau kita sampai demikian kita rugi. Maka niat kita, hati kita harus kita jaga betul-betul hanya mengharap itu Allah Subhanahu wa taala. Kita selaraskan antara antara apa yang ada dalam hati dengan aktivitas kita. Ibadah kita harus kita betul-betul jaga. Ini yang pertama. Allah, kita harus pemahaman bahwa Allah Maha mengetahui. Ya, siapapun bisa tertipu dari penampilan kita, tutur kata kita, tapi bagi Allah tidak bisa. Ya, itu jangan lihat hanya penampilannya, jangan terpesona oleh penampilannya. Yang berikutnya ini, yang kedua yaitu Allah itu yang memandang segala sesuatu, memandang segala sesuatu, yang dipandang itu bukan hartanya, bendanya, rupanya, kulitnya, bukan ibadahnya, tapi yang dipandang yaitu apa yang ada dalam hatinya. Walaupun kita sholat, tapi kalau hatinya kita lalai, maka kita termasuk orang-orang yang diancam rugi. Kita beribadah karena bukan karena mengharap dari Allah, maka itu juga diancam oleh Allah SWT. Maka hati ini harus betul-betul dijaga, karena modal kita yaitu di niat di dalam hati tadi. Niat, niat yang ada dalam hati kita. Artinya yang dilihat itu ya niat kita ini. Yang pertama itu tadi apa? Walaupun tersembunyi di dalam lubuk hati paling dalam pun Allah Maha tahu. Yang kedua, yang dilihat, yang dinilai amal perbuatan itu dari hatinya, dari niatnya. Berikutnya yang ketiga itu, kenapa demikian? Ternyata hati itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Kunci, the key of success itu hati. Kenapa? Karena hati ibarat raja. Hati
ibarat ratu, gitu ya, raja ratu. Sedangkan seluruh anggota tubuh ibarat rakyatnya yang mengikutinya. Jika yang diikuti baik, jika rajanya baik, jika ratunya baik, maka pengikutnya pun akan baik. Namun jika pemimpinnya, ratunya, rajanya lurus, maka rakyatnya juga lurus. Ada kalanya pemimpinnya lurus, rakyatnya juga bengkok-bengkok ya. Apalagi kalau pemimpinnya bengkok, ratunya bengkok. Ini maka dalam satu tubuh ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya dan baiklah amalnya. Namun jika rusak, maka rusaklah. Itu ya. Itu ke prinsip yang ketiga. Prinsip keempat yaitu hati itu gudang emas permata. Hati adalah niat kita itu ibaratnya itu gudang emas permata. Gudang berharga. Kekayaan kita itu di hati kita. Kekayaan kita, harta sebenarnya kita ya di hati kita ini. Permata yang sangat berharga. Ya, maka permata yang berharga itu dari hati akhirnya muncullah menjadi akal. Dari hati akhirnya akal berpikir, akhirnya dia dari situ akhirnya eh, menjadi pola pikirnya jadi pola pikir semangat, antusias, berkata bisa, mindsetnya bertumbuh, grow mindset. Makanya tadi semua yang ada dalam kehidupan ini semuanya berangkat dari akal, dari pikiran. Makanya pikiran itu kehidupan ini realitanya hanya 20%, ya. Dan yang 80%-nya dong dari pikiran, dari mindset, dari akal, dari niat juga. Itu ya. Itu makanya hati, pikiran itu gudang emas permata yang sangat berharga, yang sangat penting bagi hambanya. Bukankah Allah telah berkalam, Anna inda dzani abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Prasangka ya di mana? Dalam keyakinan, pikiran, dalam hati, perasaan, dalam pengetahuan dan dalam perasaan hatinya yang diyakininya. Itu ya. Maka ini yang harus selalu kita jaga. Dan permata yang paling luar biasa, yang paling mulia yaitu hati yang makrifatullah, hati yang mengenal Allah, hati yang yakin akan Allah. Karena kalau kita itu sudah hatinya itu bersanding dengan Allah, bersanding dengan Allah, hatinya itu selalu ikhlas, tulus ikhlas, maka apapun yang dilakukan dia akan nyaman, enak, dan hidup dalam kehidupannya dia akan selalu bahagia. Kenapa bahagia? Karena kunci kebahagiaan itu bukan harta, bukan benda, tapi rasa syukur. Ya, dia selalu bersyukur. Dia kenapa dia bisa bersyukur? Karena telah percaya, telah menyatu dengan Tuhannya, dengan Allah. Dia nyaman hatinya bersanding dengan Allah. Ma'rifat, yakin, seakan-akan telah melihat Allah, seakan-akan telah memandang Allah. Yakin demikian. Jadi hidupnya bahagia, tidak merasa miskin, tidak merasa kekurangan. Rasanya dunia dia sudah, ya mereka nikmat saja. Dia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kemudian nanti juga akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaannya bukan karena emas permata, tapi karena keyakinan bersama Allah, nikmat, bahagia, tenang, hatinya tenang. Permata berikutnya yaitu hati yang basyirah, yaitu dia selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dia selalu rindu untuk dekat dengan Allah. Dan dia selalu rindu untuk segera menghadap dekat-dekat dan menghadap pada Allah. Dengan ya begitu ya. Lanjutnya teman-teman sekalian, hati itu tadi hati memiliki berbagai keadaan dan hati itu, namun hati itu juga memiliki banyak sekali kondisi. Kadang senang, kadang sedih, kondisi yang mudah berubah-ubah, ya, mudah berubah sebab sama niat kita yang mudah berubah-ubah, mudah terpengaruh ya, karena emosi, karena kondisi mudah terpengaruh dari godaan setan.
namun juga bisikan-bisikan malaikat yang mengajak kita kepada kebenaran. Jadi mulainya dari hati, niat yang tulus, hati, dan kita harus memahami bagaimana cara kerja hati tadi. Insya Allah dengan demikian kita, kalau kita sudah menjadikan diri kita, hati kita gudang emas permata, menjadikan diri kita itu ma'rifatullah, menjadikan hati kita itu basyirah, seakan-akan selalu rindu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan niat kita selalu terjaga untuk melakukan apa? Terus untuk melakukan kebaikan-kebaikan, kebaikan dengan sholat, dijaga, membaca Al-Quran, lalu kemudian sholat, berdoa, ya, kemudian selalu berbuat baik didasarkan dengan hati yang tulus, karena sebaik-baik manusia yaitu yang bermanfaat kepada sesamanya, khairun nas anfa'un linnas, libatkan diri dalam kegiatan kegiatan sosial masyarakat, dan selalu demikian, kemudian meningkatkan ilmu pengetahuan karena belajar betul perintah Allah, perintah agama, kemudian memperbaiki akhlak yang baik didasarkan dari hati yang tulus untuk selalu haus akan selalu berbuat baik, dan selalu membersihkan hatinya, bertobat, meminta maaf kepada Allah. Ya, dengan demikian insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Mari kita terus memperbaiki diri, ya, karena memperbaiki diri adalah suatu perjalanan, atau sukses itu bukan apa itu goal akhir, tapi sukses adalah perjalanan yang berkelanjutan, yang konsisten, dan kesungguhan dalam setiap langkah yang sangat penting. Untuk itu terus terus kita jaga, terus kita pupuk, terus agar Allah, semoga kita selalu dituntun, semoga Allah memudahkan kita semua dalam semua usaha kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan itu dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, namun sebelumnya kita doakan Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, para pemimpin kita, kemudian guru-guru kita, dan wabil khusus orang tua kita, usaha-usaha kita, teman-teman kita, siapapun yang telah bertemu dengan kita, siapapun yang telah berbuat baik, mau berbuat buruk kepada kita doakan semoga semuanya mereka sukses, sukses dunia, sukses akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enggak di sana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja, fabussatil jibalu basa, fakanat haba'an munbasa, fakuntum azwajan salasa. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimana. Fa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Wasabiquna sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Fi jannatin na'im. Sullatum minal awwalin. Wa qalilum minal akhirin. Ala sururim mauduna. Muttaqiina alaiha mutaqabilin.
يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يستخفون وحور إن كأمثال اللؤلؤ المعنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بريد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسيرون على الحنث القديم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم ومالئون منها البطون فالشاربون عليه من الحميم فالشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمؤمنين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبشرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين
فأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم